Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Mekafah. Dari kelas 11 IP1. Di sini saya ingin menampilkan tentang video pembelajaran tentang APBN dan APBD. Mari simak videonya. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ada apa aja sih? Pertama ada memahami pengertian, tujuan, dan fungsi dari APBN dan APBD. Kedua, pengetahuan sumber penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah. Ketiga, mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Keempat, ada pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Selanjutnya, pengertian dari APBN dan APBD. Apa sih APBN dan APBD itu? APBN dan APBD merupakan daftar atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Kepanjangan dari APBN dan APBD. APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan APBN dan APBD sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada perbedaan APBN dan APBD. APBN itu lebih mencakup luas, kayak keluar gitu, karena bersifat nasional. Sedangkan APBD hanya mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Selanjutnya ada 6 fungsi APBN dan APBD. Pertama ada fungsi otorisasi, kedua ada fungsi perencanaan, ketiga ada fungsi pengawasan APBN dan APBD, keempat ada fungsi alokasi, kelima ada fungsi distribusi, dan terakhir ada fungsi stabilisasi. Selanjutnya ada penerimaan negara itu dari mana sih? Pertama ada dari pajak, kedua ada dari penerimaan negara bukan pajak, ketiga ada bea, keempat ada cukai, dan lain-lainnya. Selanjutnya penerimaan daerah itu dari mana sih? Pertama dari pajak daerah, kedua retribusi daerah, ketiga bantuan keuangan, keempat serta penerimaan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran negara. Pertama ada belanja pegawai, kedua ada belanja barang, ketiga ada belanja rutinan daerah, keempat ada subsidi, dan kelima ada pembayaran bunga, cicilan hutang, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengeluaran daerah. Pertama ada biaya modal, kedua ada biaya tidak disangka-sangka, ketiga ada biaya administrasi dan umum, keempat biaya operasional, pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Pertama di sini ada gambar tentang mekanisme penyusunan APBN. Kedua ada mekanisme penyusunan APBD. Selanjutnya ada alur pertanggungjawaban APBN. Di sini juga ada alur pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya ada asas penyusunan APBN. Pertama ada asas kementerian, artinya pemerintah meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Kedua ada penghematan, kemudian melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ketiga ada menitik beratkan pada undang-undang negara. Keempat ada manajemen prioritas pembangunan, atau jadi APBN dan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya ada pengaruh APBN dan APBD. Pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kedua ada mendorong investasi masyarakat, ketiga ada memperluas lapangan kerja, keempat ada melancarkan distribusi pendapatan, kelima ada menstabilkan peredaran uang, keenam ada menjadi alat kontrol bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa APBN dan APBD ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan atau program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.